tengah panasnya polemik siblings yang bermula dari insiden konser K-pop di Malaysia, muncul langkah tidak terduga dari seorang warga Korea Selatan. Perdebatan awal dipicu oleh penggunaan kamera profesional oleh fansite yang dianggap melanggar aturan konser, lalu berkembang menjadi adu argumen antara penggemar lokal dan sebagian penggemar asal Korea. Situasi kian memburu ketika komentar bernada merendahkan hingga rasis bermunculan di media sosial, sehingga kasus tersebut viral dan menyeret hubungan netizen yang berbakti Asia Tenggara dan Korea ke ruang konflik terbuka. Di tengah ketegangan itu, konten kreator asal Korea dengan akun @hero_kim menyampaikan pernyataan terbuka yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa tindakan rasis oleh oknum warga Korea tidak dapat dibenarkan dan berpotensi merusak citra negaranya. Ia juga meminta pelaku untuk merenung serta menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Pernyataan tersebut mendapat respon beragam, namun banyak netizen yang budiman mengapresiasi sikap tegasnya dalam menolak rasisme dan menjaga hubungan baik antar negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Korea Selatan akhirnya meminta maaf kepada warga Indonesia melalui perwakilannya di sosial media. Panik kan setelah banyaknya orang Korea yang takut live karena takut di roasting oleh orang Indonesia. Belum lagi ancaman boykot drakor, boykot K-pop yang penggemarnya tuh kebanyakan dari Indonesia. Dia adalah orang Korea yang diduga mempunyai kedekatan dengan warga Indonesia. Dia meminta kepada pihak yang melakukan terhadap Indonesia meminta maaf. Tindakan yang terjadi di sosial media menurutnya itu adalah tindakan bodoh dan seharusnya tidak terjadi. Dia tegaskan bahwa dia menyukai Indonesia dan tidak semua orang Korea Selatan itu terhadap Indonesia. Gimana guys, mau dimaafin nggak? Atau nanti nunggu lebaran? Atau kalian masih seru pengen nongkrong di live-live mereka buat roasting mereka? Salah satu perwakilan warga Korea meminta maaf terhadap rakyat Indonesia nih guys ya, gara-gara kelakuannya salah satu warganet di Korea gitu ya, yang bertindak terhadap warganet atau netizennya kita gitu ya, Asia Tenggara. Nah, terkait dengan masalah itu ya guys ya, masa iya sih harus turun tangan gitu ya presidennya, apalagi nih ya kalau misalkan netizen Indonesia itu udah bacotnya udah pada keluar ya, sampai boykot drama-dramanya, kan kasihan gitu ya aktor sama artis Korea yang udah capek-capek syuting, sedangkan ya para penggemarnya mereka itu kebanyakan dari warga kita gitu loh ya, dari warga Indonesia nih ya. Terus juga buat teman-teman ya yang tinggal di luar negeri ya, yang mempunyai aplikasi di luar lah ya, hati-hati nih ya kalau komentar tentang politik kita juga gitu ya, karena dapat cedukan juga nanti diberitakan kayak gini nih guys di Korea. Guys, tampaknya kemarin dari siblings ini mulai didengar. Buktinya banyak video permintaan maaf dari Kines ini bermunculan. Tapi mari kita bedah mana permintaan maaf yang tulus dan mana permintaan maaf yang manipulatif. Pertama, video permintaan maaf dari Hero Kim. Ini contoh permintaan maaf yang benar. Dia mengakui sebagian warganya menegaskan itu salah dan minta maaf. Titik. Tidak ada pembenaran sama sekali. Dan yang kedua, video dari cowok ini. Dia bilang bahwa balas dendam itu bukan solusi. Jelas ini adalah pengalihan isu yang disebut sebagai tone shifting. Dia mencoba menggeser dan tindakan sara yang dilakukan oleh sebagian warganya ke cara netizen kita marah. Karena permintaan maaf yang tulus itu fokus pada kesalahan pelaku, bukan mencari celah agar korban kelihatan ikutan salah. Dan makanya guys, membalas tindakan dengan itu adalah tindakan yang sangat blunder dan keliru. Itu justru menjadi amunisi buat mereka melakukan playing victim seperti yang dilakukan oleh cowok kedua tadi. Karena di seluruh dunia ketika konsumen ini merasa direndahkan dan terhina, publik berhak menentukan sikap. Ada salah satu langkah yang cukup rasional, legal, dan juga sah, mencabut dukungan. Pun jika mereka tidak memiliki itikat untuk memperbaiki diri atau merilis surat pernyataan resmi dari institusi formal. Dan ya, intinya tidak perlu hina fisik, tidak perlu jadi mereka, cukup diam tapi berdampak. Case loss. Jadi ini bermula dari tanggal 31 Januari tahun 2026. Ada boy band, ada grup band maksudnya Day6, yang mana band ini itu konser di Kuala Lumpur. Kemudian adalah
orang Korea Selatan yang nonton di sana. Terus dia ngapain? Dia foto pakai kamera profesional yang besar itu, yang mana ini tuh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ngalangin penonton lain yang ada di belakang. Jelas, ini melanggar aturan kan? Kemudian ajalah yang ngeviralin. Tapi kemudian orang yang kemudian foto pakai kamera besar ini itu udah minta maaf. Tapi nggak berhenti di sana, malah netizen di Korea Selatan itu malah menyerang balik dengan umpatan ke orang-orang negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dikatain apa? Dikatain muka kayak, dikatain pendidikan rendah. Pokoknya berbagai macam umpatan yang menurut aku paling parah itu ngatain bencana alam di Indonesia. Nah, netizen di Asia Tenggara ini kemudian bersatu. Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam ini bersatu untuk perang balik. Jadi mereka malah perang balik menyampaikan balik ke netizen Korea Selatan, yang mana menurut aku ini pun tidak bisa dibenarkan. Tapi kita kan nggak mungkin bergerak kalau tidak ada yang nyulut duluan gitu ya. Sekali lagi, tetap tidak bisa dibenarkan. Tapi menurut aku, ini tuh udah kelewatan guys. Udah berkepanjangan dan harus ada pernyataan resmi dari diplomasi Korea Selatan bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk menghentikan ini. Karena ini bukan masalah sepele ya. Ini bukan masalah sepele, apalagi kalau ini udah terbawa ke dunia nyata. Jangan sampai. Jadi menurut aku ini bukan masalah yang sepele, harus diselesaikan dalam hubungan diplomatis dan harus ada pernyataan resmi dari pemerintah Korea Selatan bersama dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tiba-tiba di FYP ku isinya banyak live streaming orang-orang Korea pada dirujak netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Aku kaget ini ada apa. Ternyata sedang ada pertengkaran antara warga Korea dan juga warga Asia Tenggara guys. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, tetapi se-Asia Tenggara. Ternyata diawali dengan permasalahan konser atau pertunjukan K-pop yang dimana di Korea itu mereka penontonnya boleh membawa kamera besar-besar dan saat itu ditegur oleh warga Malaysia, tapi justru orang-orang Korea itu masyarakat Malaysia. Ya awalnya Indonesia, yang Asia Tenggara yang lain itu tidak ikut-ikut, tapi lama-lama orang Korea ini guys membawa gambar itu mengatakan bahwa ini tuh wajahnya hampir mirip dengan orang-orang Indonesia. Nah karena merasa orang Indonesia itu diajak ikut-ikutan dan sebaliknya orang Indonesia sama Malaysia ini sering bertengkar, tapi mereka di saat seperti ini mereka bersatu untuk saling membantu dan menyerbu Korea. Nah lucunya, uniknya masyarakat Indonesia tuh ini, di saat mereka dengan gambar kumpulan yang banyak sedang duduk di taman oleh orang Korea, aku kira orang Indonesia akan marah, genti balik orang Korea. Oh tidak, ternyata justru dengan bangganya mereka berkata bahwa yang duduk itu aku ya, ayo kamu yang mana. Ini loh keunikannya masyarakat Indonesia itu yang kadang nggak dimengerti oleh orang lain ya. Berhasil aja Amazon bisa di bintang 1 guys. Terus malah ada yang ngirim foto, aku ini aja deh, aku belum mandi soalnya sorry nggak bisa foto bersama. Sebegitu gokilnya orang Indonesia gitu loh. Aku sebagai warga Indonesia merasa seperti agak kecewa ya, karena jujur Mbak Inem tuh sebenarnya juga suka dengan film-film Korea. Tetapi di saat orang Korea itu bilang orang Indonesia itu miskin-miskin, sejatinya masyarakat Korea pun juga mencari uang di Indonesia dengan konser, dengan film-filmnya dan sebagainya. Ya mungkin dengan adanya kejadian ini pemerintah Korea itu bisa menertibkan warganya untuk tidak, karena kan sudah terkenal ya, masyarakat Korea ini terkenal bahwa masyarakatnya itu pada apabila melihat orang yang seperti orang-orang Asia Tenggara. Di sini Mbak Inem cuma mau bilang, ayo masyarakat Indonesia jangan baperan. Sumpah aku lihat ke aplikasi X itu, aku tunggu gitu loh. Kalian itu bukannya marah, tapi malah ada lagi pokoknya sama orang Korea itu bukannya marah, malah dijadiin candaan, dijadiin meme gitu loh. Semangat ya masyarakat Asia Tenggara. Saya dukung Sebling ya, semoga warga Kenet juga bisa mendapatkan pelajaran dari ini ya, supaya tidak
lagi, karena bahwasanya kita ini sama semua di mata Tuhan. Yo.